Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkan kami di mustahallil kalam, di pembukaan penyampaian kami ini, karena kita berbicara tentang Al-Quran, dan Masya Allah kita telah mendengarkan tilawah yang demikian indah, pemaknaan dan terjemahan maknanya demikian menukik, kata-kata yang tidak sekedar indah tetapi juga penuh makna, mulai dari ketua panitia, direktur AMT, dan juga pembina kita semua, ya, termasuk pembina saya yang paling utama, ya, Ustadzah Rini Jafri, ya, istri saya tercinta. Barakallahu fikum. Sepertinya sudah habis semua bahan saya, Pak. Ya, Ibu sekalian. Semua yang saya mau bilang, saya mau sampaikan sudah diambil oleh mereka-mereka ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Yang kami hormati pembina Yayasan Al-Qurra, Ustadzah Rini Jafri, fidahullahu taala, Direktur AMT Muslimah, Ustadzah Nafisa Ikhwan, hafidahullahu taala, dan tentunya para asatidah yang hadir, para ustadzah, ala wajhil khusus ketua panitia penyelenggara wisuda santri protap, Ustadzah Aisyah Muhammad Ikhwan, dan tentunya para ustadzah sekalian, para mujahidah tarbiyah kita yang telah mengerahkan semua kemampuannya membina anak-anak kita. Saya sampaikan penghormatan yang paling dalam terhadap antunna sekalian. Para orang tua, bapak-bapak yang kami muliakan, Masya Allah, barakallahu fikum, kami sangat berterima kasih atas kehadiran dan support yang sangat luar biasa dari bapak-bapak sekalian, dan tentunya ala wajhil khusus Bapak Widianto Hendro Saputro, STMSI, yang merupakan pimpinan Balai pengembangan kompetensi dari Departemen PU, ya, alhamdulillah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa memfasilitasi pelaksanaan wisuda di tempat kita ini. Ya, Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua keberkahannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan tentunya yang sangat kami banggakan, kami muliakan, dan kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita, ya, para wisudawan dan para santri yang Masya Allah telah berjuang sedemikian rupa sehingga sampai pada titik ini, ya, yang Masya Allah, semoga itu semua adalah merupakan jalan-jalan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengawali pembicaraan kita tentang tema firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah dibacakan dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, ya. Karena insyaallah nanti akan ada kaitannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat pada mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Surah ini, ayat-ayat ini kita baca setiap hari. Bahkan dalam satu hari minimal, paling minimal, kita mengulang-ulang bacaan ini 17 kali. Ya, kalau kita sholat 5 kali sehari, jumlah rakaatnya itu 17 rakaat. Dan Imam Syafi'i mengatakan ya bahwa wajib membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat sholat kita, berlandaskan hadis Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' fiha bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seorang kecuali membaca surat Al-Fatihah di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Di dalam ayat ini yang selalu kita baca, ya, selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Ya, kalau di dunia jalan yang lurus itu Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah jawab. Ya. Apa jalan yang lurus itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi dibacakan. Ini gampang sekali, Pak. Ini oleh-oleh pulang ini. Surat Az-Zukhruf ayat 43. Iya. Az-Zukhruf ayat 43. Surat Az-Zukhruf itu surat ke-43. Jadi 43. Iya. Jadi rumus kehidupan kalau mau kita bikin kode-kode angka, ya. Yang mana itu jalan yang lurus, ya, yang kita minta dalam surat Al-Fatihah tadi itu, ya. Pada 16, ya. Ayat surah pertama ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya, 16 jawabannya 43. Ya. Surat Az-Zukhruf ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah kalian kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu, ya, yaitu Al-Quran, dan include termasuk di dalamnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kau akan berada di atas jalan yang lurus. Nah, kalau kita jalan yang lurus di dunia ini, Pak, artinya kita tidak bengkok-bengkok, tidak masuk ke ranah kekufuran, kemaksiatan, kezaliman. Kita berjalan di atas jalan keimanan, di atas jalan akidah, di atas jalan kebaikan, ketaatan pada Allah. Kata para ulama, siapa yang jalannya lurus di dunia di atas siratal mustaqim, di atas Al-Quranul Karim, diterangi dengan cahaya Al-Quran, dituntun dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di hari akhirat nanti dia juga akan berjalan di atas titian as-sirat yang juga akan lurus menyampaikan dia ke surga. Tapi siapa yang jalan di dunia ini bengkok-bengkok, ya,
apalagi terjatuh di dalam kekufuran pada Allah, terbelenggu dalam kemaksiatan, terobsesi dengan kedurhakaan, maka di akhirat nanti jalannya juga tidak akan lurus menuju surga, tetapi dia akan terjatuh dalam kubangan neraka bersama dengan para durjana, bersama dengan orang-orang penentang Nabi, bersama dengan orang-orang yang zalim, bersama dengan orang-orang yang terkenal mungkin di dunia tetapi terhinakan di hari akhirat nanti. Maka jalan yang lurus itu adalah jalan Quran. Jalan yang lurus itu adalah jalan sunnah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu minal ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Huwallazi ba'atha rasulahu ya bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan cahaya kebenaran. Ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim. Apa tugasnya para nabi itu yang dimintakan ya oleh Ibrahim alaihissalam? Berdoa, utuslah satu rasul nabi yang akan memberikan semua kebaikan di akhir zaman dari keturunannya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab itu. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, membersihkan, mensucikan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Dan inilah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar manusia berpegang teguh di atas jalan yang lurus ini. Fastamsik. Fastamsik, al-istimsak adalah berarti al-i'tisam, berpegang teguh. Bahkan kalau kita pakai ungkapan Nabi SAW dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, ya, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham. Jangan lepaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Pertama tentunya mempelajarinya. Masya Allah Pak ya. Salah satu kekhususan daripada umat ini adalah bahwa kita ini umat penghafal memang Pak ya. Umat penghafal ya. Nabi-nabi terdahulu dengan kitab-kitabnya terdahulu tidak di drive oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya atau sebagian besarnya atau sebagiannya menghafal Quran. Tetapi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini memang dihafal. Ya. Ada kitab kecil ditulis oleh seorang ulama besar namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi bilang, beri judul kitabnya itu, kitab kecil Kutayib, Al-Hathu 'alal Hifzi. Dorongan untuk menghafal. Jadi umat Islam ini Pak, Qurannya dihafal, hadisnya dihafal Pak. Iya, pernah enggak kita dengar bahwa Imam Ahmad itu berapa hafalan hadisnya Pak? Kalau Quran pasti nih dihafal. Ya, dihafal hadis itu alf hadis, 1.000.000 hadis dihafal. Ya, nah itu hafal hadis Pak. Nah ada namanya matan, ada namanya sanad. Ya, sanad itu rangkaian perawinya dihafal juga. Apalagi Al-Quran, masya Allah. Al-Quran ini mutawatir, tidak mungkin ada sedikit saja ada berubah dari bacaan orang, langsung para hafid, para ahli qiraat dari Makassar sampai Manchester, iya. Dari Cilalang sampai Chicago, iya. Dari Asia sampai Eropa, semua akan memprotes bacaan itu. Bayangkan Pak, ya.
Ini jangankan bilang lafalnya, tajwidnya saja ada berubah sedikit. Ya, saya pernah baca buku yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Ghautsani tentang Kaifa Tahfadzul Quran. Di bagian belakangnya itu ada cerita bahwa pernah muncul satu bacaan yang dianggap berbeda dengan bacaan para qurra. Walaupun ini masih debatable ya, tetapi ini masalah sangat detail sekali. Masalah tajwid, ikhfa syafawi. Ya. Ketika apa itu kalau ikhfa syafawi? Ya. Mim ya, sukun ketemu dengan beberapa huruf-huruf ya. Bertemu dengan apa? Ba ya. Ba. Ini kalau mim sukun ketemu ba, apakah dikatupkan ini bibir atau dibuka sedikit? Ya, ada madhab dikenal ya at-tabaq atau al-furjah ya. Jadi ada yang baca tarmihim bihijarah, terkatup. Ada yang katanya buka sedikit, tarmihim ya, baru b-nya dikatupkan ya. Nah, sebagian atau jumhur para qurra itu yang dimotori oleh seorang Syekhul Qurra negeri Syam, namanya Syekh Quraim Rajih, menganggap ini perlu diperiksa. Iya. Sedikit saya diperiksa, minimal diperiksa dari mana sumbernya ini bacaan. Dikumpulkan Pak di Damaskus sekitar tahun 80-an ya, saya lupa tepatnya. Semua ahli qiraat dari Saudi Arabia, dari Jazirah Arabia, dari Yaman, dari Syam sendiri ya, dari Pakistan ya. Saya tidak tahu apakah ada dari Indonesia ya, tetapi dari seluruh dunia. Baru disebutkan dari mana? Bagaimana bacaanmu yang kau dengarkan dari syekhmu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak dalam posisi membahas masalah ini, tapi ini just an example ya. Sebagai satu contoh saja betapa Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang turunkan Al-Quran kata Allah, dan kami pula yang akan menjaganya. Dan Masya Allah tabarakallah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim, berpegang teguhlah engkau kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, pada sunnah, maka engkau pasti akan berada di jalan yang lurus. Kita mengatakan siapa yang hafidhul Quran, hafidhatul Quran. Kata-kata hafidh ini kadangkala diterjemahkan menghafal, tetapi ada makna lebih esensial dari menghafal. Hafidh itu artinya menjaga. Iya. Jadi penjaga Al-Quran. Dalam definisi operasional, Protap menyebutnya sebagai khadimatul Quran, pelayan Al-Quran. Bagaimana cara melayani Al-Quran, melayani kitabullah? Bagaimana cara berpegang teguh kepada kitabullah itu? Pertama sekali ada belajar. Menghafalkan itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Memang hukumnya tidak semua kita harus hafal 30 juz. Ya. Apalagi 40 juz, Pak. Ya. Tidak boleh, harus 30 juz saja, ya. Jangan seperti salah seorang menteri, saya sudah sebutkan pada zaman era Orde Baru, mengunjungi satu pondok pesantren, tahfiz dengan bangganya Pak Kiai, memperkenalkan santrinya. Dia bilang, Pak Menteri, santri saya ini sudah hafal 10 juz, Masya Allah luar biasa. Yang ini 20 juz, luar biasa. Ya, nah, yang ini sudah 30 juz Pak Menteri. Ya, Pak Menteri bilang luar biasa. Tinggal berapa juz lagi? Iya. Ternyata Pak Menteri tidak tahu bahwa Al-Quran cuma 30 juz. Ya. Jadi pesan saya juga anak-anak sekalian, jangan pernah menghafal Quran lebih daripada 30 juz. Ya, cukup 30 juz. Ya. Kenapa? Karena ada yang berkeyakinan 40 juz, Pak. Itulah orang-orang Syiah. Itu. Nanti kita bahas lagi itu, Pak. Ya, ada babnya tersendiri. Bahayanya ajaran Syiah ini bagi bangsa dan negara dan bagi umat. Ala kulli hal, cara berpegang teguh kepada Al-Quran, belajar. Masya Allah. Ya. Nah, belajar ini Allah Maha tahu bahwa ya manusia itu punya tingkatan-tingkatan.
Tapi tidak boleh ada di antara umat Islam yang tidak belajar Quran. Nggak boleh, Pak. Ya. Ada yang bilang kalau begitu, ya harus semua pintar baca Quran. Harus. Ya, siapapun dia. Ya. Boleh Anda tidak bisa baca Quran, tapi Anda hafal. Ya kan? Nah, seperti saudara-saudara kita ada yang para hufat itu tidak diberikan penglihatan mata oleh Allah, tapi diberikan penglihatan hati. Ya, sehingga hafalannya lebih kuat daripada orang yang normal. Jadi ini pertama, tidak boleh ada yang keluar daripada lingkaran belajar ini. Nah, ada yang fardu ain, setiap kita harus hafal surat Al-Fatihah, harus bisa baca surat Al-Fatihah dengan benar. Ya, ada beberapa ayat yang kita hafal, ya taruhlah minimal trikul, ya itu sudah standar paling minimal seorang muslim. Tapi ada di kalangan kaum muslimin, di antara kalangan kaum muslimin dan muslimat yang menunaikan fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah menghafal Al-Quran, harus ada. Makanya Masya Allah, ya kita dulu punya program satu rumah satu hafid. Ya, kita tidak bisa semuanya mungkin, tetapi dalam satu rumah tangga hendaknya ada satu yang memang kita dorong untuk menjadi drive. Dialah yang menjaga Al-Quran. Dan kalau kita jaga Al-Quran, Allah yang akan jaga kita, jaga keluarga kita, insya Allah Ta'ala. Jadi cara pertama berpegang teguh kepada Al-Quran adalah mempelajarinya, membacanya, memahami maknanya, dan kemudian tentunya mengamalkannya. Berpegang teguh kepada Al-Quran juga adalah merupakan alat, sarana yang paling jitu ketika kita berada dalam hempasan ombak kehidupan. Kehidupan ini bukan hanya seperti berjalan di atas karpet merah bertaburan bunga. Tapi kehidupan ini ibarat kita berada di atas perahu bahtera yang kadangkala nampak tenang tetapi menghanyutkan. Kadangkala datang ombak yang menerpa. Bahkan kadangkala badai datang menghempaskan biduk yang kita tumpangi. Pada saat-saat seperti itu, kehidupan kita demikian kritis, demikian krisis, demikian miris, bahkan kita berada di jurang-jurang yang hampirlah kita jatuh ke dalamnya. Pada saat itu, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguh kepada Al-Quran. Kita salah jalan, jatuh kita di jurang. Pegang teguh Al-Quran, kita kembali kepada on the right track, kita akan berada kembali pada jalan yang lurus. Kemudian Bapak-bapak dan saudara sekalian, inilah mungkin yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, bahwa ketika seseorang berada di dalam kegundahan, bahkan jangankan kegundahan, kegusaran, kesedihan yang paling mendalam, musibah, baca doa ini, Pak. Baca doa ini. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini, tentunya dengan keyakinan, pasti Allah akan hilangkan semua kesedihannya, kegusarannya, kegalauannya. Bagaimana bunyi doa itu? Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Tidak panjang kan, Pak? Nah, Allahumma inni abduk, ya Allah, aku ini hanyalah hambamu. Ibnu abdik, anak seorang hambamu yang lelaki. Ibnu amatik, anak seorang hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ini luar biasa, Pak. Kalau dibahas dari sisi medis ini, saya pernah membaca kitab tentang Ijazul Ilmi fil Quran, kemukjizatan ilmiah di dalam Al-Quran, yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Beliau mengatakan, di bagian kepala kita, di ubun-ubun ini, di baliknya ada bagian otak namanya prefrontal cortex. Ini adalah kontrol moral manusia sebenarnya.
Maka kita katakan, kau yang menggenggam ini prefrontal cortexku ya Allah, ubun-ubunku ya Allah, kau yang mengarahkan hidupku. Ya, aku serahkan diri padamu. Nasiyati biyadik. Madin fiya hukmuk. Berlaku semua ketetapanmu untukku. Adlun fiya qada'uk. Adil semua putusanmu untukku. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku mohon dengan setiap nama yang ia adalah namamu. Samaita bihi nafsak, engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau telah turunkan dalam satu kitabmu. Au 'allamtahu ahada min khalqik, atau engkau pernah ajarkan pada seorang di antara hambamu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Engkau simpan perbendaharaan ilmu tentang nama-namamu itu dalam perbendaharaan ilmu gaibmu. Antaj'alal Qur'an, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini Rabi'a qalbi, Rabi'a qalbi, sebagai penyejuk hatiku. Kata-kata Rabi' ini juga kalau kita bawa dalam nuansa yang lain, Rabi' itu artinya musim bunga. Iya. Jadi kalau kita mau bahasakan sedikit puitis, ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu bersemi di dalam hatiku. Wa jala'a huzni, pengusir semua kesedihanku, dan dengan Al-Quran hilang semua kegundahanku. Baca doa ini Pak, bagian daripada istimsak bil Quran. Kita baca doa ini, pasti semua kesulitan, kegundahan, kegusaran kita akan Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Kita baca Quran Pak. Kata Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita bersih, dia tidak akan pernah letih daripada membaca kalamullah. Tidak ada kata bosan. Iya. Baca satu juz, masih mau tambah lagi. Satu ayat, masih mau tambah lagi. Ya, Masya Allah. Ini bukan kecanduan Quran, karena Quran bukan candu. Ya, tidak edik. Dia adalah satu kondisi spiritual yang paling tinggi, di mana hati kita bertaut dengan kata-kata yang merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui Pak, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah, perkataan Allah, satu sifat di antara sifat Allah, wa laisa bimakhluk, dan bukan makhluk. Jadi kalau kita baca itu, Allahu Akbar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu hanyalah orang beriman itu apabila dibacakan, diperdengarkan nama Allah, bergetar hatinya. Kata seorang penulis yang menulis satu tafsir yang luar biasa, namanya tafsir fi dhilalil Quran, di bawah bayang-bayang Al-Quran. Syekh Said Qutb rahimahullah, beliau mengatakan itulah yang disebut dengan al-irti'asyatul wijdaniyah, getaran hati yang hanya bisa dipahami oleh orang yang merasakannya. Allah, ya. Ketika ada masalah, Allah, hanya kepada Allah. Ketika kita diberikan kenikmatan, Allah. Ketika kita diuji, Allah. Kata itu, nama itu, ya, akan memberikan kekuatan dan semua getaran-getaran energi yang paling tinggi untuk kita dapat menghadapinya. Ya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Keimanan ini yang pertama adalah ikrar fil qalbi. Bertambah keyakinan kita dalam hati. Bertambah pula kebaikan kita dengan amalan, karena iman itu bukan hanya apa yang dalam hati, tetapi ya, ma waqara fil qalbi wa nataqa bihi al-lisan wal amal bil jawarih. Dengan amalan, jadi bertambah keimanan, bertambah amalan kita. Masya Allah, kita baca Quran, bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah keyakinan kita kepada Allah, ya. Bertambah semangat kita untuk, ini yang paling penting, membumikan Al-Quran. Ya, Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Beliau mengatakan, khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Dan kita yakin bahwa setiap perintah kepada orang beriman yang ada dalam Al-Quran pasti sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Allahumma salli wa sallim barik alaih. Nah, jadi beral-Quran, menghafal Al-Quran adalah kemuliaan
Tetapi ingatlah anak-anakku sekalian, ya, bahwa perjuangan kita, perjuangan kalian dan perjuangan saya, perjuangan kita semua bukan berhenti dengan selesainya kita 30 juz. Apalagi jangan tambah 31 juz, ya. Tetap ulang lagi juz pertama dan seterusnya. Tetapi jadikan setiap hari kita juga adalah mengamalkan setiap juz itu, setiap ayat itu, setiap surah itu, setiap penggalan ayat itu. Yakin dan percayalah, ya, ketika Al-Quran sudah bersemayam di dalam jiwa kita, dia menyemaikan semua kebaikan yang ada pada hati kita, mencerahkan setiap pikiran kita, menjadi energi di setiap langkah kita di dalam kehidupan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Tentunya masih sangat banyak hal yang perlu untuk dibentangkan dalam area pemikiran dan rasa kita, namun waktu juga yang membatasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi duduk-duduknya kita di sini semua, dan kami juga tentunya mewakili keluarga besar Protap dan Protap Muslimah secara khusus mohon maaf pada anak-anakku sekalian, ya, mungkin ustadz atau ustadzah, ya, ada hal-hal yang tidak mengenakkan, ya, pernah ki dimarah-marahi, ya, pernah ki ditegur, ya. Masya Allah, tadi Umi bilang Masya Allah luar biasa suara-suara mengajinya anak-anak di atas rumah kami, ya, sangat luar biasa, ya. Kadangkala diiringi juga dengan suara-suara teriakan-teriakannya, ya. Masya Allah. Nah, itu juga bagian daripada kegembiraan, ya. Masya Allah, kalau ditegur ki, ya jangkik marah, ya. Anggap itu bagian daripada kebersamaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Cinta itu adalah angin yang berhembus lembut pada jiwa. Cinta. Cinta itu adalah air yang mengalir menyusur setiap asa. Cinta adalah karsa menggelora membentang samudra. Cinta itu adalah api membakar angkara murka. Cinta itu adalah Makkah, sumbu iman bagi semesta. Cinta itu adalah Madinah, tanda mata sang Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu adalah Al-Aqsa, gerbang langit menembus Sidratul Muntaha. Cinta itu adalah padi yang merunduk pasrah, memberi dan tak harap menerima. Cinta adalah lingkar-lingkar halaqah, lingkar-lingkar halaqah khasyah, anak-anak ahlul Quran, bidadari-bidadari surga yang melingkar dalam lingkaran cinta di dunia. Cinta itu adalah fikrah yang tajam membelah setiap problema bahkan prahara. Cinta itu adalah asa yang tak pernah menyerah, mengeja kitabullah, membentang harapan jalan bagi para khadimah kitabullah. Cinta itu adalah keadilan yang berharap menjejak di Nusantara yang penuh rasa, bahkan mencumbu setiap musibah dan prahara. Cinta itu adalah semua ahlul Quran yang merekatkan setiap jiwa bersatu dalam derap langkah tak kenal mundur apalagi menyerah. Cinta itu adalah Anda, wahai ummi dan abi. Cinta itu Anda, wahai ustadz dan ustadzah. Cinta itu adalah kalian para ananda yang telah berjuang tanpa kenal menyerah dan tak berhenti hanya pada haflah wisuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati. Kuwalleyangi tallangan atwaliyah. Layar telah terkembang, sauh telah terangkat. Sekali layar berkembang,
pantang biduk surut ke pantai. Sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bilang cakep dong. Iya. Iya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada waktu di masa mendatang, bolehlah kita bersua kembali. Ya. Burung pelikan, burung cenderawasih. Sekian dan terima kasih. Buah kedondong, buah manggis. Ya, buah mangga, buah belimbing. Itulah nama buah-buahan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.